wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maisanah MPDI selaku dosen mata kuliah Islam Budaya Lokal kelas PIA. Perkenalkan, nama saya Sufiati, NIM 20101110030. Di sini saya akan mempresentasikan bab mengenai akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang ritual keagamaan. Yang pertama, latar belakang. Sebelum masuknya agama-agama ke bumi Indonesia termasuk Islam, masyarakat Indonesia dikenal sebagai penganut animisme dan dinamisme. Selain itu, sebelum masuknya agama Islam, masyarakat Indonesia telah menganut agama Hindu-Buddha. Oleh karena itu, ketika masuk agama Islam, komunikasi antara ketiga unsur antar kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu-Buddha, dan ajaran agama Islam yang baru dalam kehidupan mereka tidak dapat dihindarkan. Dalam interaksi ini, mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda akibat dari bedanya ajaran agama masing-masing. Rumusan masalah. Di sini kami akan membahas bagaimana pengertian akulturasi dan ritual. Yang kedua, bagaimana pengertian budaya dan lokal Jawa. Yang ketiga, bagaimana peran wali dalam akulturasi Islam dan budaya lokal. Yang keempat, bagaimana Islam dalam praktik ritual. Dan yang terakhir, apa saja jenis-jenis akulturasi Islam dalam budaya lokal dan dalam bidang ritual keagamaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengertian akulturasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian budaya lokal Jawa. Yang ketiga, untuk mengetahui peran wali dalam akulturasi Islam dan budaya. Yang keempat, untuk mengetahui Islam dalam praktik ritual. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jenis-jenis akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang ritual keagamaan. Yang pertama, di sini kita akan membahas pengertian akulturasi dan ritual. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul manakala ada sebuah kebudayaan asing yang masuk dalam kebudayaan itu, diterima serta diolah oleh satu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Akulturasi terjadi karena adanya keterbukaan antara masyarakat. Selain itu, perkawinan dua kebudayaan bisa terjadi karena pemaksaan dari kebudayaan asing yang memasukkan unsur kebudayaan mereka. Akulturasi dapat juga terjadi karena beberapa hal, antara lain kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju yang mengajarkan seseorang untuk lebih berpikir ilmiah dan objektif, keinginan untuk maju, sikap mudah menerima hal-hal baru, dan toleransi terhadap perubahan. Contoh akulturasi budaya adalah bangunan Masjid Qudus. Masjid Qudus merupakan hasil akulturasi antara Islam dan Hindu, serta perwayangan di daerah Jawa dan sekitarnya yang mengangkat cerita Ramayana dan Mahabharata merupakan wujud akulturasi kebudayaan antara Hindu Buddha di bidang kesenian. Ritual adalah suatu teknik atau cara yang membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Sensitif de kostum, ritual penciptaan dan memelihara mitos, adat sosial, dan agama. Wujudnya biasa berupa tarian, doa, drama, dan lain-lain. Salah satu contoh ritual yang paling kuno adalah ziarah yang kemudian berkembang menjadi upacara pensucian, pembersihan, dan upacara inisiasi. Misalnya, masuk menjadi anggota, hamil 7 bulan, masuk akil balik. Ritual memiliki dampak positif dan negatif. Di antaranya adalah yang pertama, dampak positifnya sebagai stabilisasi peradaban. Misalnya, di bangsa-bangsa yang memeluk Islam terlihat lebih stabil dengan adanya keseragaman ritual. Yang kedua, peningkatan jenis budaya tertentu. Kita melihat misalnya di Bali, ritualnya bermanfaat bagi turisme dan pengembangan seni. Dan yang terakhir, membantu pengendalian diri manusia. Dampak negatif, ritual cenderung untuk menjadi pengganti agama. Ini berbahaya untuk agama yang cenderung berpusat pada ritual.
Orang hanya mengikuti ritual tanpa tahu dan menghayati keimanan dan perkembangan kerohanian dengan baik. Ritual menjadi kebiasaan, menjadi agama tersendiri. Yang kedua, menghambat perkembangan kerohanian, sulit mengembangkan kerohanian dan perbaikan doktrin bila agama dipenuhi oleh ritual dan dikuasai para imam ritual. Yang terakhir, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Budaya lokal Jawa. Kejawen adalah sebuah kepercayaan atau mungkin boleh dikatakan agama, yang terutama yang dianut di Pulau Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa. Kejawen sebenarnya adalah nama sebuah kelompok kepercayaan yang mirip satu sama lain dan bukan sebuah agama yang terorganisir seperti agama Islam atau agama Kristen. Ciri khas dari kejawen adalah adanya perpaduan antara animisme, agama Hindu, dan agama Buddha. Pengamatan Gates terhadap pandangan masyarakat Mojokerto berdasarkan kepercayaan, profesi, etnis, dan pandangan politik, dan ditemukan 3 inti struktur sosial yakni desa, pasar, dan birokrasi pemerintahan yang mencerminkan 3 tipe kebudayaan: abangan, santri, dan priyayi. Varian abangan struktur sosial di desa biasanya diasosiasikan kepada para petani, pengrajin, dan buruh kecil yang penuh dengan tradisi animisme, upacara selamatan, kepercayaan terhadap makhluk halus, tradisi pengobatan, sihir, dan menunjuk pada seluruh tradisi keagamaan abangan. Varian santri Mojokerto yang berdiri pada pertengahan akhir abad ke-19. Jamaah muslimnya terkristal dalam latar belakang yang umum, sementara mereka yang terdiri dari kelas pedagang dan banyak petani muncul dari utara Jawa memunculkan varian santri. Perbedaan yang mencolok antara abangan dan santri adalah jika abangan tidak acuh terhadap doktrin dan terpesona pada upacara, sementara santri lebih memiliki perhatian terhadap doktrin dan mengalahkan aspek ritual. Untuk mempertahankan doktrin santri, mereka mengembangkan pola pendidikan yang khusus dan terus-menerus, di antaranya pondok, pola santri tradisional, langgar dan masjid, komunitas santri lokal, kelompok tarekat mistik Islam tradisional, dan sistem sekolah yang diperkenalkan oleh gerakan modernis. Varian priyayi dalam kebudayaan Jawa, istilah priyayi atau berdarah biru merupakan satu kelas sosial yang mengacu pada golongan bangsawan. Kelompok ini menuju pada elemen Hinduisme, lanjutan dari tradisi keraton Hindu Jawa. Sebagai halnya keraton, maka priyayi lebih menekankan pada kekuatan sopan santunnya yang halus, seni tinggi, dan intuitif, dan potensi sosial yang memenuhi kebutuhan kolonial Belanda untuk mengisi birokrasi pemerintahannya. Selanjutnya, peran wali dalam akulturasi Islam dan budaya lokal. Dalam penyebaran Islam di Jawa, Wali Songo memiliki peranan yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya Jawa. Mereka menghasilkan karya-karya kebudayaan sebagai media penyebaran Islam. Untuk memperkenalkan unsur-unsur budaya baru hasil akulturasi Islam dengan budaya Jawa itu, para wali melakukan pengenalan nilai-nilai baru secara persuasif. Dalam hal yang sensitif, seperti bidang kepercayaan, para wali membiarkan penghormatan terhadap leluhur sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa. Namun perlengkapan dalam upacara diganti seperti sesaji diganti dengan pemberian makan kepada tetangga dan sanak saudara yang dikenal dengan hajatan. Sementara itu, mantra-mantra diganti dengan kalimat thayyibah, puji-pujian kepada Allah. Beberapa karya lain yang menunjukkan perpaduan Islam dengan budaya Jawa yang lebih dihasilkan para wali antara lain gamelan dan wayang. Dalam bidang sastra, kitab Anbiya yang berisi tentang kisah-kisah Nabi dan para wali.
Kitab tersebut menjadi rujukan Kitab Anbiya yang disalin pada masa pemerintahan Surakarta. Upaya memadukan unsur Islam dan budaya Jawa di masa selanjutnya dilakukan oleh Sultan Agung di Mataram. Media yang pernah digunakan oleh Wali Songo dalam penyebaran agama Islam, seperti Grebeg Besar, digunakan pula oleh Sultan Agung dalam keturunannya. Penguasa Keraton Yogyakarta maupun Surakarta sampai sekarang masih melestarikan perayaan sekaten untuk memperingati Maulid Nabi. Perayaan sekaten itu merupakan salah satu bentuk perpaduan unsur Islam dan budaya Jawa. Sedangkan unsur yang tidak dapat disatukan seperti pemujaan arwah leluhur dibiarkan tetap berada dalam bentuknya masing-masing. Islam dalam praktek ritual. Al-Quran mengatakan, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk lingkungan manusia, memerintah kepada orang yang baik dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Dalam peradaban barat modern, ini yang disebut dengan istilah humanisme. Namun humanis telah membawa manusia kepada bencana ideologi, komunisme, totaliter, nazisme, dan fasisme. Dunia muslim juga terperangkap dalam humanisme ini. Moralitas tanpa kerangka keimanan, berbagai gerakan nasionalisme dan ideologi yang telah mencabik-cabik umat muslim adalah bukti nyata dari ini. Humanisme dimulai beradab-adab lalu pada masa Yunani kuno. Bangsa Yunani dengan bangga mengatakan manusia adalah ukuran semua hal. Iman adalah kepastian mutlak atas keesaan Allah. Keimanan dan keesaan Allah menunjukkan persatuan makhluk, kemanusiaan, dan umat Islam. Al-Quran menggambarkan orang Badui atau orang-orang Arab nomaden yang tinggal di sekitar Madinah. Mengatakan orang Badui berkata, kami beriman. Kata Muhammad, kamu belum beriman sesungguhnya, tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Iman belum masuk betul di hatimu. Selanjutnya, jenis-jenis akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang ritual keagamaan. Jenis-jenis yang pertama adalah selamatan atau kewilujengan. Selamatan berasal dari bahasa Arab salamah yang berarti selamat. Upacara selamatan ditujukan untuk meminta keselamatan bagi seseorang yang salah satu anggota keluarga. Upacara selamatan biasanya diadakan di rumah suatu keluarga dan dihadiri anggota-anggota keluarga dan tetangga, kerabat, dan kenalan. Selamatan mengundang modin atau tokoh agama untuk memberikan doa. Koenjaraningrat berpendapat bahwa upacara selamatan yang bersifat keramat adalah upacara selamatan yang diadakan oleh orang-orang yang dapat merasakan getaran emosi keramat, terutama pada waktu menentukan diadakannya selamatan itu, tetapi juga pada waktu upacara sedang berjalan. Yang kedua, upacara daur hidup. Daur hidup adalah upacara yang berkaitan dengan upacara-upacara sepanjang lingkaran hidup manusia. Avan Genep yang pendapatnya dikutip oleh Koenjaraningrat mengemukakan bahwa rangkaian upacara sepanjang lingkaran hidup merupakan dalam bentuk tertua dari semua aktivitas keagamaan dan kebudayaan manusia. Dalam daur hidup terdapat suatu tradisi upacara, yaitu jenis-jenisnya. Yang pertama, tingkeban, melahirkan, selamatan, berokahan, kekahitan, pemakaman, nyekar, sedekah surtanah atau geblak, sedekah nolong dino, sedekah mitong dino, sedekah matang puluh dino, sedekah nyatus dino, sedekah mendak pisan lan pindo, sedekah nyewu. Yang ketiga, upacara tahunan. Yang pertama di sini ada Mauludan atau upacara memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, suronan atau peringatan tahun baru Hijriah, dan yang ketiga Syawalan, peringatan hari raya Idul Fitri. Yang keempat, ziarah kubur, kebiasaan yang sering kita lihat dalam dan dipertahankan oleh masyarakat Islam Jawa khususnya, yaitu pada hari Kamis sore atau Jumat pagi melakukan ziarah kubur, yaitu yang mengunjungi dan membersihkan makam serta mendoakan jenazah keluarga. Yang kelima, haul.
Kata haul berasal dari bahasa Arab, artinya setahunan. Peringatan haul berarti peringatan genap 1 tahun seseorang meninggal. Biasanya peringatan-peringatan seperti ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Islam Jawa. Gema haul akan lebih terasa dahsyat apabila yang meninggal itu seseorang tokoh karismatik, ulama besar, atau pendiri sebuah pesantren. Rangkaian acaranya biasanya dapat bervariasi. Ada pengajian, tahlil akbar, mujahadah atau musyawarah. Yang keenam atau yang terakhir, tahlilan. Tahlilan berasal dari kata halala, yuhallilu tahlilan, artinya membaca kalimat la ilaha illallah. Di masyarakat Jawa sendiri terdapat pemahaman bahwa tahlilan adalah pertemuan yang di dalamnya dibacakan kalimat thayyibah, biasanya dilaksanakan di masjid mushola. Baik, itu untuk materi saya sampaikan. Dari materi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akulturasi adalah suatu sosial yang timbul manakala ada suatu kebudayaan asing yang masuk dalam dan kebudayaan itu diterima serta diolah oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Ritual sendiri adalah suatu teknik atau cara yang membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, adat sosial, dan agama. Ritual bisa bersifat pribadi ataupun berkelompok. Wujudnya bisa berupa tarian, drama, doa, dan sebagainya. Kejawen adalah sebuah kepercayaan atau mungkin boleh dikatakan agama yang terutama yang dianut di Pulau Jawa atau suku lainnya yang menetap di Jawa. Kejawen sebenarnya adalah nama sebuah kelompok kepercayaan yang mirip satu sama lain dan bukan sebuah agama yang terorganisir seperti agama Islam atau agama Kristen. Ciri khas dari kejawen adalah adanya perpaduan antara animisme, agama Hindu, dan agama Buddha. Nampak bahwa ini adalah sebuah kepercayaan sinkretisme. Jenis-jenis akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang ritual keagamaan yaitu selamatan atau wilujengan, daur hidup, tingkeban melahirkan, upacara memberi nama, upacara akikah, tedak sinten, pemakaman, dan ritus kematian, nyekar. Kepercayaan tahunan ada mauludan, suronan, sawalan, siam, tirakat, bertapa, haul, tahlilan. Itu kesimpulan yang bisa diambil dari materi tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Sofiati mohon undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiqh lana aqwa min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.